ini kayak neko-neko gitu jelek, jadi kayaknya gue bakalan buang aja. Dem sketch nggak enak, tapi yang ini god damn. Oke, kembali lagi bersama gue. Udah lama gue nggak bikin video review. Kali ini gue bakal bikin video review sepatu roda lagi. Jadi sedikit sejarah. Ini barang bener-bener agak sedikit ada proses dramanya lah ya. Bukan drama sih, kayak seru lah untuk barang ini sampai ke sini. Karena ini barang sebenarnya udah semingguan lebih nyampe di Jakarta. Cuman ada beberapa kendala di proses pengeluaran barang. Karena kan kita pengirimannya resmi. Jadi ada sedikit kendala, mesti mundur semingguan. Akhirnya baru semalam keluar. Dan wow, di bawah 3 jam kita langsung udah laku 13 pair atau kalau nggak salah, dalam waktu kurang dari 3 jam. Ya 11-12 sama waktu kemarin kita masukin boxi sih. Barangnya apa? Barangnya adalah ini Dem 909 Daddy Beer. Kalau gue bilangnya ini god damn. Ya, Demnya DHEM ya, bukan DAMM. Oke, ini Dem Skates. Kita dapetin resmi official dari John Julio, dari Dem Goods. Karena ada juga dijual di beberapa distribusi lain, cuman kita yang official resminya dari John Julio. Exclusive for Eternal Skates. Oke. Jadi sedikit sejarah dari gue mengenai Dem Skates. Kalau gue sebenarnya waktu pertama kali keluar Dem Skates ini, keluaran pertama yang 908, itu gue kurang suka. Gue entah kenapa, gue kayak kurang suka dengan model sini nih, entah kelihatan apa enggak. Dia kayak ada melengkung-melengkungnya itu. Gue lihat itu kayak kurang agresif gitu skate-nya. Sama kalau tampak dari depannya, maksudnya dari atas, kayak terlalu slim. Gue ngerasa kayak gue kurus tinggi, terus gue ngeliat ke kaki gue kayaknya slim juga, kayak gue berasa kayak pakai sepatu pantofel kali ya. Sedangkan itu bukan gue banget, gue gak suka pakai sepatu yang slim. Gue tuh suka pakai sepatu yang agak-agak chunky, agak fat gitu. Tapi begitu keluar yang 909, yang grey to be specific, gue langsung yang oh shit, ini gila banget ini keren banget 909 yang grey. Akhirnya kita masukin waktu itu dari yang 908, masukin juga yang 909. Dan seperti biasa, setiap kali itu datang, biasanya gue harus pakai di kaki, gue cobain, gue fitting untuk gue merasakan, untuk gue mereview, untuk gue bantu jelasin ke customer pro and consnya seperti apa, nyamannya seperti apa. Dan saat itu Dem 909 menurut gue nggak enak, karena mereka size cuma ada 4. Mereka cuma ada size XS, S, M, sama L. XS-nya kalau nggak salah itu 38-40, S-nya itu 41 sampai 42, M-nya itu 42 setengah sampai 43 setengah kalau nggak salah, sekitar segitu, atau sampai 43. Terus L-nya itu 43 setengah sampai 45. Nah, gue tipe yang kakinya itu 27 cm. Kalau gue pakai brand Power Slide itu 42, 43, dan itu enak banget. Makanya gue pakai Power Slide Max itu, dia sizingnya 42 ke 43, itu enak banget. Kalau gue pakai Ion itu gue antara harus turun ke 4142, which is fine di I80. Cuman kalau di Ion yang linernya second skin gue nggak bisa karena terlalu nekuk. Jadi Ion gue biasanya gue naik ke 4344. Cuman di Ion lebih nyaman 4344 daripada gue pakai Dem 909 size M. Jadi ya gue rasain waktu gue pakai Dem 909 size S itu too tight. Itu bener-bener kayak bukannya tight lagi ya, jadi gue agak sedikit nekuk depannya. Jadi nggak nyaman, dan gue tahu, ini nggak bisa breakin nih. Sebreakin-breakinnya tetap aja kaki gue nekuk. Sedangkan gue pakai yang size M, dia perbedaan sialnya itu agak jauh dari S ke M. Linernya gue berasa agak pas. Cuma entah kenapa, dia presisi dari linernya 909 yang bukan Intuition ke sialnya itu kayak terlalu jauh. Jadi gue berasa kaki gue kayak agak lifted gitu setiap kali gue jalan. Buat ngegerin sih enak, enak banget. Gue gak ada masalah dengan soles yang tipis ya, kata orang susah, gue gak ada masalah. Cuman gue berasa kayak agak ngangkat gitu. Tapi temen gue ya kakinya mungkin emang lebih besar dari gue, dia pakai gak masalah.
kata enak banget ya. Ada temen gue yang memang kaki lebih kecil dari gue, dia pakai S enak banget. Nah gue nggak bisa tuh, gue gak nemu. Memang mungkin solusinya gue pernah cobain, gue pakai CLS dimasukin Intuition size M, enak. Cuman ya gue ngerasa kayak itu bukan bawaannya, lo mesti beli custom. Karena even though lo beli dem yang bawaannya pakai Intuition, itu nggak ada yang tengah-tengah antara S with Intuition atau M with Intuition. Nah, di Denny Beer ini adalah solusi terbaik buat kaki ukuran seperti gue. Kenapa? Jadi di Demon Online Denny Beer ini ada solusi yang menurut gue solusi yang luar biasa tepat. Karena gue yakin John Julio juga pasti dia dapat banyak review, dapat banyak kritikan, dan dia tipe orang yang mungkin karena born from leaders, jadi dia tuh sangat mendengarkan masukan dari para skaters yang mensupport brandnya. Jadi ternyata banyak juga di luar sana yang kendalanya kakinya agak mirip kayak gue. Jadi kaki gue itu in between S or M. Ada juga yang in between M dan L. Sedangkan kan dem itu cuma ada 4 size, XS, S, ML, dan dia jarak sialnya tuh gede-gede. Makanya di dem Denny Beer ini mereka dia sama-sama Intuition dan mereka bikin half size. Dan malah setahu gue di Intuitionnya sendiri, company-nya mereka nggak ada half size. Maksudnya half size, jadi di antara XS sama S dia ada XS yang baru. Di antara S sama M mereka ada S yang baru. Begitu juga dengan M ke L ada M yang baru, L juga setahu gua ada L yang gede juga. Jadi untuk yang kaki yang mungkin 47 atau 48 gitu. Ada, karena gua sempat jual satu pair size 12, itu yang the biggest-nya dari Dem ke Bandung. Ya, ke Bandung. Nah, ini gue bilangnya ini size-nya size SM kali ya, karena size menuju ke M. Jadi kalau size S sebelumnya itu 25 sampai 25,5 cm kalau di hitung dari panjang kakinya. Sedangkan size M-nya itu dia dari 27 ke 27,5. Memang kaki gue 27. Cuma kalau gue pakai di M itu kayak gue benar-benar mulai dari yang paling kecilnya. Jadi pasti masih ada space. Sedangkan kalau gue di S itu nggak muat, nekuk banget. Nah ini size SM ini dia panjangnya dari 26 ke 26,5 cm. Memang sih kayak lebih kecil 1 cm sampai setengah cm dari panjang kaki gue, cuma ternyata nggak masalah. Gue pakai insole-nya, gue pakai kaos kaki yang biasa gue pakai buat main. Gue patokan kemarin pakai kaos kakinya Haskell. Itu kaos kaki buat antre enak banget, serius. Gue bukannya promoin, cuman gue jujur itu kaos kaki enak banget buat main antre. Gue cobain pakai kaos kaki itu, ngepas banget, tapi nggak nekuk ya. Tapi gue yakin ya namanya bahan begini pasti dia bisa stretch, bisa agak melar sedikit. Dan kenapa gue lebih milih S, karena shell-nya lebih kecil. Dan kalau bisa perhatiin, jarak liner, ujung liner ke shell-nya itu kalau di S nggak terlalu jauh, nggak jauh kalau di liner M. Kayaknya M, temen gue ada yang pakai M yang kecil, di otomatis kan di liner yang M ya, itu benar-benar kayak spesial agak longgar. Mungkin kalau M yang gede akan lebih enak kali di size yang di sial yang M. Nah jadi gue lebih ngejar sial kecil karena smaller sial menurut gue buat kaki gue lebih solid, lebih kayak kawin sama sepatunya, lebih kayak nggak ada jeda gitu. Gue kayak benar-benar dipeluk banget. Manuver juga pasti lebih enak dan lebih ringan ya pasti. Makanya gue ngambil yang size S gede. Dan kalau misalnya ternyata amit-amit ya, cuma kayak sih gue yakin nih pasti enak, ternyata gue mentok terus dan mengganggu, kan gue ada linernya yang ini Intuition V2 yang size M 27 sampai 27,5. Nih gue masukin ke sini, nggak mentok, masih ada shell, dan memang ini di kaki gue lebih comfortable. Mungkin juga karena linernya kaki gue udah break-in banget tuh. Jadi gue main bisa ada two options, either gue pakai the black Intuition liner, jadi kelihatan kayak all black di sini, atau gue pakai yang ya udah ada signature Denny Beer, what do I call this, marble liner, mantap banget. Oke, dan ini bukan bawaan straight from the box, ini udah my customized setup. Jadi gue udah mikirin itu masuk, gue mau di custom apa aja, lace dalamnya
Ini masih dari edition, cuman yang depan ini gue ganti. Gue ngambil additional lace dari Sunday Brands, keren banget. Gue bisa ikut ke belakang. Jadi ini talinya panjang banget ya, 2 meter 44 cm. Akhirnya bisa di loop berkali-kali. Dan setupan gue kalau perhatiin, gue cuffnya taruh di at the lowest position of the cuff. Jadi gue nggak di tinggi. Jadi ternyata gue setelah mencoba beberapa kali, gue mencari tahu, gue mempelajari, memang settingan buat gue itu harusnya cuffnya di bawah. Karena mungkin gue terbiasa dengan roses, gue terbiasa dengan adab yang agak flex, dan gue terbiasa dengan QSD carbon free kan rata-rata pendek semua ya. Jadi begitu gue pindahin ke cuffnya di posisi bawah, ini enak banget buat gue, flex, cuma masih supportive. Sama gue nggak pakai stock wheelsnya, meskipun temanya keren. Kenapa enggak? Karena gue lebih suka round profile wheels dengan ini flat wheels ya. Flat wheels menurut gue buat manuver agak berat, sedangkan gue tuh suka lumayan manuver gitu. Karena kan gue main common sama urban skates kan rata-rata kan bannya kan semua round. Jadi biar gue tidak terlalu jomplang kalau gue lagi pindah-pindah skates. Jadi gue gak pakai stock wheels, gue pakai 50-50 yang 58. Ini lagi favorit profile gue, ini face shape, orang bilangnya face shape tuh. Ini udah mulai habis dikit sih, jadi dia kayak dagu gitu, jadi rata melengkung, rata. Jadi dia nggak yang round gitu. Jadi di antara round sama di antara bullet. Kalau bullet terlalu lancip, gue suka banget. Dan ini kan emang katanya kan bisa flat di 58. Coba setup gue ini 58 50-50. Di tengahnya gue pakai anti rockernya undercover yang kalau kelihatan ini masih satu tone, satu tema sama linernya. Ada kayak black and white, marble, artsy, grafik gitu deh. Oke. Pokoknya yang penting itu kan harus style number one. Karena kita represent brand Dem yang dikemas sama John Julio itu full of style, sense of artnya juga tinggi. Jadi gue nggak boleh jatuhin brand quality dan brand image-nya dari Dem itu sendiri. Oke, itu tadi sedikit review dari gue mengenai Dem. Dari luar seperti apa yang gue rasain. Dan kalau menurut gue pro-nya bagusnya adalah cuffnya bisa naik turun, itu gue suka banget. Dan kenapa boots ini menurut gue spesial banget, bukan karena ini Dem Danny Beer ya modelnya unik atau karena ini pro model, cuman kenapa gue bilang ini spesial banget, soalnya ini hadiah ulang tahun buat gue ke 42 yang kemarin. Ini bukan sembarang hadiah ulang tahun, cuman ini dikasih sama orang yang spesial banget. Ini dikasih sama partner gue sendiri di Etro, temen gue skating, orang yang dulu saat gue BM sepatu roda sebelum gue join sama Etro, dia yang selalu bisa memenuhi semua ke-BM-an gue. Ini dari Arif. Thank you banget bro, gue bener-bener kayak speechless waktu lo bilang kayaknya Tom lo gak usah ngambil Danny Beer, gue kasih buat lo sebagai hadiah ulang tahun. Wow, gue sih kayak bener-bener yang sampai terharu, bukan karena nominalnya, cuman kayak gue kayak udah gak pernah dapet hadiah ulang tahun sama sekali, kecuali dari pasangan gue atau dari keluarga, cuman kayak dari temen. Mungkin terakhir tuh waktu gue SMP, mungkin even SD kali ya. Jadi kayak gue ngerasa kayak anak kecil lagi yang dikasih hadiah gitu, kayak dan orang yang kasih gue ini tuh bener-bener orang yang ya yang setahun belakangan ini tuh bener-bener kayak ya segalanya buat gue. Kita yang bareng-bareng merintis usaha ini bareng-bareng, ups and down, ada konflik sana sini, bener-bener yang dia ngasih gue ini. Jadi kayak ini spesial banget. Jadi kayaknya bakalan ini dan Jordan gue kemarin yang dari Liga itu juga spesial banget, yang gue udah pernah bikin reviewnya. Jadi kayaknya dua sepatu ini dan Jordan akan gue simpen di kamar, nggak gue simpen di rak sepatu roda, karena ya kayak gue bilang tadi, it's a gift. Jadi gue akan memisahkan barang yang gift dengan yang gue purchase sendiri. So Arif, thank you banget for the gift. Asli gue kayak anak kecil waktu lo bilang lo mau ngasih gue ini, dan kemarin pas barang datang, kalau kata bini gue salting gitu nggak Danny Beer, karena nunggunya cukup lama dan kayak momennya beda aja gitu. Oke, jadi Rif, thank you banget for the gift. Ini akan gue salah gunakan dengan semaksimalnya. Thank you.
Gua ini belum pakai buat grind, cuman kemarin gua sempat pakai jalan di luar. Feel-nya enak banget, mungkin karena dia nggak terlalu fat kali ya. Jadi gue bisa dapetin feel urban skatingnya di boots Dem ini. Gue gak kebayang nih kalau gue ganti frame urban. Jadi nanti gue emang caranya ini bakalan gue jadiin semi urban boots. Gue akan pasangin frame urban yang sudah gue incer dan sudah gue plan akan seperti apa. Nanti kalau frame udah datang akan gue review juga. Jadi ini for sure ini akan jadi boots agresif dan boots urban gue. Oke. Kekurangannya lagi menurut gue, oh tadi belum ada kekurangan, tadi baru kelebihannya itu soal platenya licin banget. Frame-nya sih gue sempat cobain punya Sixan, enak banget. Harusnya tadi gue cobain flat dulu, cuman kayaknya gue gak mau flat dah karena gue gak suka stock wheels. Udah gue pakai anti rocker dulu aja. Because I was born with anti rocker juga di agresif. Dan untuk flat sih, ini gue belum cobain. Cuman so far gue belum nemuin flat setup yang lebih enak daripada Ion. Mau itu frame-nya ada, mau itu Oishi yang katanya high-low, even Sola sekalipun, Sola nggak wheel bite, cuman nggak selok pakai Ion. Jadi belum ada yang kalahin frame-nya Ion. Balik lagi, jadi gue setupnya masih di anti rocker karena gue yakin ini kalau buat Savana, buat Royal, Unity harusnya sih nggak akan wheel bite ya. Mudah-mudahan nggak akan wheel bite. Oke, sekarang ngomongin kekurangannya. Menurut gue kekurangannya ini untuk buka cup-nya. Ini agak ribet ya kalau menurut gue ya. Dia di dalam sini nih, jadi kayak lo mesti nyokelnya agak susah. Sedangkan kalau yang bawa di power slide atau lainnya kan lo tinggal ditarik keluar, masuk keluar kan. Kalau ini kan lo mesti lo nyokelnya di sini nih. Agak aneh. Jadi bukan aneh ya. Kurang handy aja, lo mesti tangannya masuk dulu dibuka, agak susah. Oke. Jadi sekalian gue buka aja. Oke, langsung kita break aja nih ya, dalamnya seperti apa biar kelihatan. Jadi ini liner intuition ya, yang size barunya. Tetap ada juga ininya nih, heel padnya juga shock absorbernya. Ini pasti gue pakai. Dan bedanya sama intuition yang V2, dia strapsnya nggak bisa diganti, nggak bisa dicopot. Dia udah one piece. Kalau yang intuition yang ini kan nih, yang ini kan ini bisa diganti nih, dapat 2 biji, dapat 2 warna hitam dan warna kuning. Ini nggak bisa. Depannya semua sama, bedanya dia di bawahnya dia lebih ada karet-karet bintik-bintiknya, jadi lebih ngelok di shell supaya nggak goyang-goyang. Sama di bagian tumit belakangnya dia ada karet-karet bulat-bulat juga, jadi dia bisa ini tuh lebih ngelok, jadi nggak ada, harusnya sih mencegah untuk terjadi kayak delay gitu. Oke, keren banget. Dan ini dapat insole-nya gue pakai juga, jadi ini lebih keras, nggak terlalu lentur. Nah, linernya gue nggak ada masalah. Menurut gue yang ganggu banget adalah ini rata-rata di setiap boots ada. Cuman ini kayaknya bahannya terlalu flex, jadi kalau begitu lo masukin linernya ini antara ngikut ke depan jadi nekuk atau ke belakang jadi nekuk. Sedangkan kalau misalnya di shell yang nggak warna bening kan lo nggak kelihatan ya. Kalau ini kelihatan banget nih, kayak nekuk-nekuk gitu jelek. Jadi kayaknya gue bakalan buang aja. Gue nggak bakal pakai itunya karena nggak masalah juga. Toh even kayak roses segala macam juga nggak pakai dalaman plastik begitu. Gue langsung masukin linernya aja. Set. Udah. Looks even better. Itu malah dalam nggak akan ada yang nongol-nongol hitam-hitam kayak insole copot atau bagian dalam yang lopek-lopek gitu kan. Itu. Oke, jadi so far menurut gua itu kekurangan yang gak penting banget adalah di bagian footbednya. Oh iya, sama waktu setelah gua bongkar bannya, jujur sih gua agak kaget juga. Apa mungkin mereka patokannya dari OG style agresif setup kali ya? Kok bearingnya ABEK 5 ya? Sedangkan kayak di Gauss atau di Ion rata-rata sekarang tuh udah ABEK 7 gitu. Apalagi kayak Abrate terakhir itu udah ABEK 9 bearingnya. Gue cukup kaget juga dan sayang banget kalau kok bawaannya udah ban 56 kecil kan. Setidaknya kalau ban kecil lo kasih bearingnya kenceng gitu biar lebih ngacir. Ini udah bannya 56 mm, terus dikasihnya bearing ABEK 5 yang silver biasa gitu. Dan gue karena kaki gue kalau pakai bearing ABEK 5, kaki gue butuh air, asik,
Jadi gue langsung ganti RB 9 pakai wicket. Jadi semua boots gue bearingnya RB 9. Biar lebih ngacir, karena gue sudah jompo, jadi gue kalau skating gue perlunya nge-push dikit aja, jalannya udah kencang. Gue gak perlu nge-push banyak-banyak. Save energy. Oke, jadi so far menurut gue ini adalah kelebihan dan kekurangannya Danny Beer. Dem yang menurut gue ini dem yang gue penasaran banget. Gue sempet ragu kalau tadinya dem ini di gue nggak enak atau gue nggak nemu sizing yang pas, gue akan memutuskan untuk menyerah dan gue nggak akan ngikutin atau gue nggak akan pakai dem sama sekali. Tapi ternyata ini menyempurnakan semua kekurangan gue yang kemarin gue alami dari dem-dem yang sebelumnya. Oke guys, pokoknya kalau ada pertanyaan atau mau nanya, boleh langsung komen, bisa DM, bisa WhatsApp. Kalau mau beli juga kita stoknya masih ada di toko. Nggak banyak lagi sih, cuma kita masukin banyak banget dan sekarang udah cuma tinggal berapa piece doang, nggak terlalu banyak. Oke guys, thank you for watching, keep on skating, skate if you can.